Pagi ini Dara dan Yunan sedang sarapan pagi, keduanya sama-sama terdiam, merasa canggung setelah kejadian tragedi handuk melorot tadi. Biasanya Yunan jarang sarapan pagi, baru kali ini ada yang memasak untuknya, dia menghargai usaha Dara yang menyempatkan waktu memasak untuknya, karena itu Yunan harus memakan sarapan pagi buatan wanita yang kini berstatus menjadi istrinya itu. Istri, ya Dara sekarang ini telah menjadi istrinya, tepatnya istri dalam waktu 1 bulan. Kadang Yunan melupakan kata istri itu, dia merongoh saku celananya, lalu mengeluarkan dompet, dia memberikan kartu ATM pada Dara. Karena tahu Dara sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Apa ini? Dara tidak mengerti mengapa Yunan memberikan kartu ATM padanya. Itu namanya kartu ATM, masa gak tahu? Dara menghela nafas, iya aku tahu ini kartu ATM, tapi maksudnya buat apa kamu memberikan kartu ATM padaku? Dalam 1 bulan ini kamu masak untukku, jadi kamu bisa ambil uang untuk belanja bahan makanan di sana. Dan kamu boleh menggunakan uang itu buat kepentingan kamu juga. Dara malah tertawa kecil, jadi si bocah ini maksudnya mau menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam segi materi, gitu. Dara mengembalikan kartu ATM pada Yunan, gak usah, itu pasti uang dari papa kamu gunakan buat keperluan kamu aja. Kartu ATM yang aku berikan sama kamu itu murni hasil usaha aku sendiri. Memang benar, di kartu ATM itu adalah hasil hadiah dalam balapan motor mau legal maupun ilegal, karena Yunan juga pernah beberapa kali mengikuti balapan motor dalam tingkat nasional. Yunan memang memiliki cita-cita menjadi seorang pembalap, seperti idolanya, Valentino Rossi. Iya tapi tetap saja aku gak bisa menerimanya. Mana bisa Dara mengambil uang dari anak kecil itu? Dia merasa seakan dia sedang melakukan pemalakan pada seorang anak sekolahan. Status kita sekarang ini suami istri, jadi ambil saja. Yunan tetap ingin Dara menggunakan kartu ATM miliknya selama Dara menjadi istrinya. Dara merasa kadang ini anak sikapnya lebih dewasa darinya, padahal faktanya dia yang jauh lebih dewasa dari Yunan. Dara terpaksa menerima kartu ATM itu, baiklah, aku akan menggunakannya dalam 1 bulan ini. Walaupun sebenarnya yang akan digunakan oleh Dara hanya untuk memenuhi kebutuhan isi perut mereka dalam 1 bulan. Yunan tersenyum, dia menganggukkan kepala, lalu meneruskan makannya. Masakan Dara memang terasa begitu lezat. Yunan jadi teringat lagi dengan kejadian tadi, dia menggigit bibir bawahnya, apakah Dara melihatnya? Soalnya tadi dia refleks menutup si entong dengan kedua tangannya. Apa kamu melihatnya? Dara langsung cegukan ditanya seperti itu, dia pura-pura tidak mengerti dengan pertanyaan dari Yunan. Dara meneguk 1 gelas air putih dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Yunan. Melihat apa maksudnya? Yunan bingung untuk menjelaskannya. Anu apa? Yunan merasa jengkel, kamu pasti pahamlah. Dara menggaruk kepalanya yang gak gatal, dia bingung harus menjawab jujur atau tidak. Tapi dia lebih memilih berbohong saja, biar tidak merasa canggung di antara mereka. Oh enggak kok, aku langsung tutup mata tadi. Benaran? Iya, Yunan sangat bernafas lega, setidaknya harga dirinya tidak jatuh di hadapan wanita dewasa itu. Padahal Dara berbohong, dia melihat dengan jelas benda pusaka itu, untuk pertama kalinya dia melihat dengan langsung milik seorang pria, namun dia tidak paham, mengapa seusia Yunan memiliki ukuran seperti pria dewasa. Apa mungkin karena dia keturunan bule? Dara pernah mendengar desas-desus tentang anak bandel itu, katanya ibu kandungnya Yunan memiliki darah keturunan dari Inggris, makanya wajah Yunan blesteran dan juga memiliki perawakan yang tinggi. Dara menancapkan garpunya pada sosis yang sudah dia panggang, dia menelan selaiva, jadi membayangkan apa yang dia lihat tadi. Dara memberikan sosis itu pada Yunan, wajahnya memerah, aku kenyang, mending sosis jatah aku buat kamu aja. Dara terlihat salah tingkah, dia segera mengambil tasnya, aku harus berangkat kerja sekarang, takut ketinggalan bus. Naik taksi saja, gunakan uang yang aku berikan. Dara tak menanggapi perkataan Yunan, dia segera pergi dari apartemen Yunan. Kenapa dia terlihat salah tingkah begitu saat melihat sosis? Yunan tidak mengerti. Yunan memandangi sosis dengan begitu lama. Kemudian matanya membulat, apa jangan-jangan dia sebenarnya sudah melihatnya? Arggh, Yunan mengacak-acak rambutnya, dia menggigit bibir bawahnya,
Dia merasa telah dinodai oleh matanya Dara. Dara saat ini ada di dalam bus, dia menyadarkan dirinya kesandaran jok di dalam bus itu. Kemudian dia membaca kembali pesan dari Novan. Dara sama sekali tidak tahu kalau Novan sudah dijodohkan, karena Yuri tidak pernah datang ke sekolah. Novan melarang Yuri datang ke tempat kerjanya dengan alasan dia adalah kepala sekolah di SMA Angkasa, jadi harus memberikan contoh yang baik pada semua murid yang ada di sana. Dara ingin membalas pesan dari Novan, tapi dia takut dia semakin mengharapkan pria itu. Dara menyimpan ponselnya kembali ke dalam tas. Begitu sampai sekolah, Dara melihat Novan sudah standby di sekolah. Semua orang bersikap segan padanya, karena dia memiliki jabatan tertinggi di sekolah. Dara harus bersikap profesional, dia menyapa sang kepala sekolah. Selamat pagi, Pak Novan. Jika di sekolah, Dara memanggil Novan dengan sebutan Bapak. Kenapa kamu gak balas pesan dari aku? Tanya Novan, dia sengaja berdiri di depan kantor untuk menunggu Dara datang. Semalam aku tertidur. Ya, aku tahu, tapi biasanya kamu selalu balas pesan aku. Bisa kan paginya kamu balas? Dara menghela nafas, dia memperhatikan ke area sekitar, suasana di sekolah memang masih sepi, karena itu Novan berani berbicara informal dengannya. Bukannya kamu gak punya perasaan sama aku, kita tidak punya hubungan apa-apa, kenapa aku harus balas pesan dari kamu? Karena kita, Novan tak meneruskan perkataannya saat melihat guru olahraga baru saja tiba di sana. Pagi Pak Novan, pagi Bu Dara, sapa Pak Anjas kepada mereka. Novan hanya menjawab dengan sebuah anggukan, tidak tersenyum sama sekali, dia memang terkenal dengan keangkuhannya. Pagi juga Pak Anjas. Dara membalas sapaan Pak Anjas. Pak Anjas nampak sumringah, dia memang sudah lama naksir guru muda itu. Kebetulan tadi aku lewat toko coklat, aku ingat sama Bu Dara kan suka coklat, makanya aku beli untuk Bu Dara. Novan menatap tajam pada Pak Anjas, dia sama sekali tidak suka jika ada pria mendekati Dara. Aduh gak usah repot-repot seharusnya, Pak. Dara tidak enak hati menerima coklat pemberian dari Pak Anjas. Gak apa-apa, saya sengaja beli untuk Bu Dara. Dara terpaksa menerimanya. Di sekolah, dia memang terlihat begitu elegan, banyak kaum Adam yang menyukainya, maupun itu guru ataupun murid. Mungkin hanya Yunan yang tahu bobroknya seorang Dara. Novan mendengus kesal, apakah dia harus mencari semua kejelekan Pak Anjas agar dia bisa memecat guru olahraga itu? Asteris 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 asteris. Yunan memarkirkan mobil spotnya di tempat khusus parkiran yang ada di sekolah. Dia pun keluar dari mobil. Yunan berjalan dengan santai melewati lorong sekolah, tidak ada murid laki-laki yang berani menyapa dirinya, karena tidak ingin bermasalah dengan seorang Yunan. Sementara murid-murid perempuan menatap takjub padanya, siapa yang tidak terpesona dengan ketampanan seorang Yunan. Kemudian ada 3 orang cewek datang menghampirinya, mereka adalah Mita, April, dan Mona. Mereka adalah cewek-cewek centil yang berani mendekati Yunan dengan terang-terangan. Mita dan April sebagai seorang sahabat yang baik, dia mendukung Mona untuk jadian dengan Yunan, karena Mona adalah anak dari sahabat ayahnya Yunan. Mona bilang setelah lulus sekolah, dia akan dijodohkan dengan Yunan. Pak Tommy pernah membahas masalah perjodohan itu dengan Yunan. Pak Tommy ingin Yunan dan Mona bertunangan saat mereka kuliah nanti, lalu mereka menikah setelah lulus kuliah. Tapi Yunan sudah menolak dengan tegas perjodohan itu. Namun ternyata perjodohan itu masih berlanjut, menunggu mereka lulus sekolah. Hai Yunan, ini buat kamu. Mona memberikan sebuah kado untuk Yunan. Saat itu kebetulan ada Dara mau masuk ke kelas untuk mengajar. Dara tahu betul bagaimana pesona seorang Yunan di sekolah. Jadi dia tidak heran jika ada cewek yang berlomba-lomba mencari perhatian kepada anak pemilik sekolah itu. Yunan tak menanggapi Mona, dia pergi begitu saja tanpa membawa kado dari Mona. Dia memang sudah jengkel pada gadis itu, sudah ditolak beberapa kali, masih saja mendekatinya. Mona nampak kesal, dia melempar kado itu ke tong sampah. Awas saja kalau kamu ketahuan punya cewek di belakang aku, kita akan jambak rame-rame cewek itu. Mona mengepalkan tangannya. Pokoknya kita akan bikin kapok cewek itu, timpal Mita. Dara menelan ludah mendengarnya, bagaimana jika mereka tahu kalau ternyata dia adalah istri dari seorang Yunan, apa mereka akan nekat menjambaknya?
Darah bergidik ngeri membayangkannya. Darah segera berdeham. Sekarang waktunya pelajaran biologi, cepat semuanya masuk ke dalam kelas. Semua murid berhamburan, mereka duduk dengan rapi di bangkunya masing-masing. Darah duduk di kursinya, dia menagih tugas yang belum dikumpulkan oleh Yunan. Yunan, apa kamu sudah mengerjakan tugas halaman 56? Yunan malah asik dengan headsetnya, sambil mangut-mangut. Alan menepuk punggung Yunan, bro dipanggil Bu Dara tuh. Tapi Yunan tak menggubrisnya. Dara menghela nafas, dia segera berdiri menghampiri Yunan yang sedang mendengarkan musik. Dia mencabut headset dari kuping Yunan. Lo kok dicabut sih? Protes Yunan. Dara menggigit bibir bawahnya, gak di sekolah, gak di apartemen, Yunan membuatnya jengkel. Dara langsung menjewer kuping Yunan. Argegeh bu. Dara membawa Yunan ke depan kelas. Dia menunjuk whiteboard, kamu berdiri di sini selama saya mengajar. Yunan menurut saja, dia memegang kupingnya yang terasa panas. Kemudian dia berdiri di samping meja guru. Oh, para ciwik-ciwik malah berseru melihat Yunan yang sedang berdiri di depan kelas, mereka jadi bisa melihat wajah Yunan dengan jelas. Apalagi melihat Yunan berdiri dengan cool, dia melipatkan tangannya di dada, sambil tersenyum. Dara menggebrak meja, ayo fokus belajar. Kalian kerjakan soal yang sudah ibu jelaskan kemarin, soalnya ada di halaman 60. Para murid pun fokus mengerjakan soal. Dara merasa grogi saat menyadari Yunan sedang memperhatikannya. Apa lihat-lihat? Tanya Dara dengan pelan. Kamu bohong, kamu pasti melihatnya kan tadi pagi. Yunan masih saja membahas soal tragedi handuk melorot itu. Dara menghela nafas, dia pura-pura tidak mendengarkannya. Yunan masih tidak terima, jatuh sudah harga dirinya jika Dara sudah melihatnya. Dara mengalihkan pembicaraan mereka. Besok aku gak mau tahu kamu harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum kamu kerjakan itu. Setelah pulang sekolah, aku akan memberikan waktuku untuk mengajarkan kamu. Tapi hari ini aku ada jadwal ngetrek, protes Yunan. Gak ada tapi-tapian. Kalau tidak, aku akan memberikan nilai 4 di rapot kamu nanti. Yunan menghela nafas, dia terpaksa mangut saja. Wanita ini seperti jelmaan istri rasa ibu tiri. Oke. Kalau aku dapat nilai bagus, kamu harus kasih aku hadiah. Dara mengerutkan keningnya. Hadiah apa? Sekarang aku belum kepikiran ingin hadiah apa, nanti saja biar aku pikirkan hadiah apa yang aku inginkan. Oke, aku akan kasih hadiah kalau nilai ulangan kamu bagus. Dara tidak bisa menebak hadiah apa yang diinginkan Yunan, dia mengiyakan saja, tidak mungkin seorang bocah meminta hadiahnya yang aneh-aneh. Jam istirahat telah dimulai. Yunan pergi ke belakang sekolah untuk mendengarkan musik di sana. Dia hanya punya satu teman, yaitu Alan. Tapi kadang dia lebih suka menyendiri sambil mendengarkan musik di belakang sekolah. Namun, dia tidak sengaja melihat ada satu orang siswa sedang dihajar oleh 4 orang siswa di sana. Di antara keempat orang siswa itu salah satunya ada Angga, dia mungkin karena merasa jadi anak orang kaya, makanya meraja di sekolah, bahkan memalak murid-murid yang lemah. Baf, masa cuma cepe, lu simpan di mana uang lu bentak Angga. Hari ini aku cuma bawa uang 100.000, gak? Beneran, lirik siswa cupu yang sedang dikeroyok itu. Siswa cupu tersebut meringis memegang perutnya yang sakit, dia terduduk di sudut gerbang sekolah bagian belakang. Yunan mencabut headset yang menempel di kupingnya, ulah mereka malah mengganggu ketenangannya. Yunan berjalan dengan santai mendekati mereka. Kalau berani jangan keroyokanlah. Angga dan ketiga temannya menoleh ke arah Yunan. Angga mendengus kesal menatap Yunan, padahal dia masih kesal pada Yunan karena kalah dalam trek motor hari Minggu kemarin. Gak usah ikut campur lu. Walaupun lu anak dari pemilik sekolah ini, gue sama sekali gak takut sama lu, bentak Angga. Yunan hanya menyeringai, gue cuma mau kasih tahu sama lu semua itu banci, cuma beraninya keroyokan. Sit, Angga mengumpat, dia melirik ketiga temannya, hajar dia. Yunan dengan santai meladeni ketiga temannya Angga, bukan dia yang dia buat babak belur, tapi mereka. Sampai mereka terkapar mengerang kesakitan. Padahal Yunan hanya memberikan beberapa pukulan untuk mereka. Angga tidak terima, dia pun ikut menyerang Yunan, begitu dia berlari ke arah Yunan. Yunan memberikan sebuah bogem mentah ke wajahnya, sehingga tubuh Angga terjungkal. Arregegegeh, Angga memegang wajahnya yang kesakitan.
Yunan merongoh saku di seragam Angga, dia membawa uang 100.000 milik murid cupu bernama Malik itu, lalu mengulurkan tangannya pada Malik untuk membantunya berdiri. Dengan tangan gemeteran Malik meraih uluran tangan Yunan, sehingga dia berdiri tepat di depan Yunan. Ini uang lu. Yunan memberikan uang 100.000 milik Malik. Mungkin memang hanya 100.000, tapi bagi siswa tidak mampu seperti Malik uang itu ternilai cukup besar. Malik mengambil satu lembar uang berwarna merah itu dari tangan Yunan. Terima kasih, Yunan. Yunan hanya menganggukkan kepala. Asteris 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 asteris. Namun, rupanya kejadian itu telah sampai ke telinga sang kepala sekolah. Novan langsung melaporkan masalah tersebut ke ayahnya, sebagai poin juga untuknya, bahwa anak badung itu tidak layak menjadi penerus perusahaan. Seorang pemimpin harus memiliki etika yang baik, dan sikap itu tidak ada di diri Yunan. Ada apa, Novan? Tanya Pak Tommy saat Novan meneleponnya. Aku hanya ingin melaporkan, Yunan berbuat ulah lagi. Dia menghajar 4 siswa sampai babak belur, Pak. Salah satu korbannya adalah anak dari pemilik perusahaan ATX. Pak Tommy menghela nafas mendengarnya, dia sudah tidak tahu lagi harus mendidik Yunan dengan cara apa. Baiklah, biar nanti Papa datang ke sekolah. Setelah menutup telepon dari Novan, Pak Tommy memijat-mijat kepalanya yang pening. Padahal dulu Yunan adalah anak yang cerdas, dia anak yang penurut dan ceria. Tapi kenapa sekarang dia berubah? Haruskah dia mempercayakan Angkasa Group pada Novan? Yang sudah jelas dia memiliki usia yang ideal untuk menjadi seorang pemimpin, dia juga cukup mengagumkan menjadi kepala sekolah di SMA Angkasa. Dan Novan juga memiliki kepribadian yang baik, sopan, dan jujur. Novan sudah memenuhi kriteria untuk menjadi penerus Angkasa Group. Sementara Yunan, anak itu selalu saja berbuat onar.